Dukungan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dinilai bentuk politik balas budi. Dosen Ilmu Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengatakan, dukungan itu berhubungan dengan majunya Hovifah di Pilkada Jatim. Akhirnya Hovifah mengakui secara terbuka bergabung di akhir sesi setelah berhitung banyak hal. Faktor Joko Widodo, relasi elit Jakarta, dan dukungan partai untuk Pilgub Jatim, menjadi alasan utama bergabungnya Hovifah ke skuad Prabowo Gibran. Padahal dampaknya diperkirakan cukup besar. Namun juga politik simbiosis mutualisme, saling menguatkan dukungan kedua belah pihak, dan menjadikan kontestasi Pilpres di Jatim kian sengit. Ketua Muslimat NU ini memiliki basis pendukung yang cukup banyak. Hal itu menjadi nilai tambah untuk tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Jika sebelumnya suara warga NU di Jatim dikuasai Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Yeni Wahid, kini terpecah dengan kehadiran Hovifah. Namun target suara 65% di Jatim untuk Prabowo Gibran yang diberikan TKN dinilai terlalu besar, karena Pilpres 2024 ini masih sangat kompetitif. Langkah berani Hovifah ini dianggap penuh resiko. Sebelumnya pasca debat ketiga, beberapa pihak memunculkan isu balas budi kandidat Capres Anies ke Prabowo. Kehadiran Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, dianggap berkat tangan dingin Prabowo. Anies yang baru saja dilengsarkan dari Menteri Pendidikan, merapat ke Partai Gerindra. Termasuk kehadiran Sandi sebagai Wakil Gubernur DKI, dianggap telah melakukan pengkhianatan dengan bergabung dengan tim Ganjar Mahfud MD. Mengungkit balas budi politik, dibalas serangan dari pengusung pasangan Ganjar Mahfud MD. Sebab Presiden Joko Widodo yang diusung oleh PDIP, dianggap telah lupa dan tidak melakukan balas budi. Yaitu lebih memilih mendukung Prabowo sebagai Capres dan menyiapkan Gibran sebagai Cawapresnya. Tentu PDIP sangat tersinggung dengan politik balas budi ini. Sedangkan dipilihnya Gibran oleh Prabowo sebagai wakilnya, tentu juga bagian balas budi sang jenderal terhadap Jokowi. Pasca kalah Pilpres 2019, Prabowo mengakui sangat terpuruk. Namun Jokowi mengajaknya bergabung dalam koalisi bersama dan menjadikan Prabowo sebagai menteri. Tentu kesempatan terbuka ini berhasil mengangkat harkat dan martabat Prabowo pasca kekalahannya yang kedua kali. Ya, kancah politik Indonesia cenderung mengalami erosi demokrasi. Artinya proses pelemahan demokrasi yang tengah berjalan. Salah satu hal yang menjadi fenomena cawe-cawe kekuasaan yang telah memperlihatkan ancaman demokrasi. Munculnya tokoh calon pemimpin tidak melalui proses lahir dari rakyat. Mereka muncul karena bagian balas budi dan transaksi politik. Bahkan calon pemimpin ini dimunculkan untuk melanggengkan praktek oligarki kekuasaan. Politik balas budi bisa memunculkan pemimpin berada di atas hukum. Bahkan bisa menghilangkan kekuatan hukum dengan pelanggaran HAM maupun pelanggaran etik.